Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Balad dari ayat 1 sampai 10. Oke, pertama ini tafsir ayat pertama. Saya bacakan dulu. La uqsimu bihadzal balad, yang artinya aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Para ulama di sini sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Namun para ulama khilaf atau silang pendapat pada makna la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah, seakan-akan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Pendapat kedua mengatakan la di sini bermakna tidak, seakan-akan Allah bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Lanjut, tafsir ayat kedua. Wa atahillum bihadzal balad, artinya dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud dengan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini, sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah, lebih-lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Lanjut. Nah, tafsir Al-Balad ayat ketiga, wa walidi wa ma walad, yang artinya dan demi perkalian bapak dan anaknya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ma pada ayat ini. Pendapat pertama, jika ma di situ adalah al-mausulah, maka makna ayat menjadi dan demi orang tua dan anak yang dilahirkan. Pendapat kedua, jika ma di situ adalah manafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mal-mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkannya? Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian beranak pinak sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Tafsir At-Tabari 24/408. Lanjut, ini tafsir ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Nah, tafsirnya itu Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia ini tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Oke. Lanjut, tafsir Al-Balad ayat 5. Ayah sabu al-yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya. Tafsirnya, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang-tulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Lanjut, tafsir Al-Balad ayat 6. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya, karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan ada terus tidak habis-habis. Karena Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan ahlaka, yaitu memusnahkan, dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah, maka ia telah berdagang dengan Allah, ia akan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Tafsir Al-Balad ayat 7.
Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Orang ini takal berkata, ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkan dengan kesombongan. Ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dengan kemaksiatan. Dahulu orang-orang jahiliyah membangga-banggakan dengan dalam menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyak hartanya, maka mereka tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. Apakah ia menyangka bahwa perbuatannya tersebut tidak ada yang melihat, tidak akan bisa baik yang kecil maupun besar? Padahal apapun yang dia lakukan, semuanya akan dilihat oleh Allah dan dilihat oleh malaikat. Kemudian mengingat manusia ini akan kenikmatan dan karunia-Nya yang Allah berikan kepadanya, yang seharusnya semua karunia tersebut dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk membangkang kepada Allah. Al-Baqarah ayat 8. Alam yaj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Oke, Al-Baqarah ayat 9. Wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Tafsirnya, Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberi kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan dua mata. Ini diantara kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya, lisan dan kedua bibir yang bisa digunakan untuk mengucapkan isi hati. Demikian juga membantu untuk makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Tafsir ayat Al-Baqarah ayat 10. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan, yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang seharusnya yang dilakukan oleh orang yang Allah telah berikan karunia-Nya kepadanya, terlebih lagi harta yang banyak, bukan untuk dihamburkan tapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Oke, itulah tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 10. Terima kasih telah melihat dan menonton video saya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa kontak saya. Ini ada Gmail saya dan ini ada website saya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.